Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Diana dengan NIM 1830101013 dari PAIA semester 6. Akan menyajikan video media pembelajaran SKI pada materi peran umat Islam pada masa penjajahan. Selamat menyaksikan. Oke Ananda semuanya, kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan. Bahwasanya yang kita pelajari hari ini pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Itu Ananda, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda terbagi 3 poin, yaitu ulama pelopor pembaharuan, yang B membangkitkan gerakan nasional, sedangkan yang C kesatuan Islam. Oke Ananda, yang pertama ulama pelopor pembaharuan. Karena Belanda menerapkan politik divide it and power, maka para tokoh Islam menghimpun kekuatan di daerahnya. Namun hal ini belum berhasil karena tidak secara nasional. Kemudian, para tokoh berbekal ilmu agama secara sukarela berperang bukan dalam agama, politik, dan militer, tapi juga ekonomi. Seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Tengku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain sebagainya. Namun perlawanan dari tokoh tersebut tidak mampu mengusir penjajah di bumi Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada poin B, yaitu membangkitkan gerakan nasional. Pada masa ini, para pemuda yang belajar ke luar negeri seperti Timur Tengah maupun Barat dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Sebagaimana tokohnya seperti Ki Haji Samanhudin, pendiri Sarekat Dagang Islam, berasal dari Lawengan, Surakarta, berusaha membangkitkan ekonomi rakyat terutama pedagang batik agar bisa bersaing. Namun aktivitas SDI diketahui Belanda ketika SDI bekerja sama dengan Cina Kongsong, maka dibatasilah aktivitas mereka, apalagi setelah banyaknya Cina mulai masuk Islam. Kemudian tokoh membangkitkan gerakan nasional lainnya yang berperan aktif seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Untuk menyiasatinya agar Belanda tidak curiga, dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misalnya seperti Nurul Islam di Pekalongan dan Al-Munir di Ujung Pandang, kemudian Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatwanah. Selain itu, Ki Haji Ahmad Dahlan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintahan Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Kemudian kita masuk kepada poin yang C dari masa penjajahan Belanda, yaitu kesatuan Islam. HOS Tjokroaminoto pada Mei tahun 1912, Kohos Tjokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Dagang Islam, perdagangan tanpa politik, yang berubah menjadi Sarekat Islam akibat berkembang menjadi partai politik. Karena kebijakannya yang tegas, maka diangkat menjadi ketua Sarekat Islam. Perpecahan Sarekat Islam menjadi 2 kubu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa Kohos Tjokroaminoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu. Bersama rekan-rekannya yang masih berlawanan dengan Semaun, yang hasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin, Jan Malaka, dan Darsono dalam kubu Sarekat Islam Merah. Bahwasanya Tjokroaminoto ini selalu dijadikan penengah dalam hal ini, karena Semaun merasa beliaulah gurunya. Kemudian
Kesatuan Islam yang salah satu tokoh yang lainnya yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Bahwasanya Ki Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahli dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru, atas bimbingan dari Syekh Mahfuz dari Termas Pacitan, yang merupakan salah satu ulama dari Indonesia yang pertama kali mengajarkan Sahih Bukhari di Mekah. Pada tahun 1895, sepulangnya dari Mekah, Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Seribu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Ki Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pembrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau disebut juga dengan NU, yang berarti kebangkitan ulama. Bahwasanya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dikukuhkanlah resolusi jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Selain itu, juga mendesak pemerintahan agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Bahwasanya di Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dengan sekutu, berbekalan fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Bahwasanya pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Kemudian kita lanjut kepada bagian yang kedua dari peran umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, Jepang memperlihatkan sikap bersahabat kepada umat Islam di Indonesia karena mereka sama-sama dalam menghadapi bangsa barat, namun tidak menghendaki adanya partai politik dan lebih mendekatkan diri mereka kepada ulama. Itulah materi tentang peran umat Islam pada masa penjajahan. Berbanyaklah membaca buku karena buku adalah gudang ilmu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.